Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Avengers Infinity War. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dibuka di luar angkasa saat kapal evakuasi Asgardian diserang oleh Mad Titan, Thanos. Dia dan anteknya, Black Order, Proxima Midnight, Ebony Maw, dan Corvus Glaive berjalan di antara mayat-mayat dari hampir semua Asgardian yang terbunuh. Thanos menghadapi Loki dan menuntut Tesseract batu kubus, atau dia akan membunuh Thor. Thanos telah memiliki Power Stone berwarna ungu sebelumnya di sarung tangannya setelah diambil paksa dari Sandar. Loki membiarkan Thanos pergi untuk membunuh Thor, tapi dia mengalah dan memberikan batu kubus itu pada Thanos. Dari belakang, Hulk menyerang Thanos dan melakukan beberapa pukulan sebelum Thanos menghantam Hulk ke tanah. Heimdall menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membantu Hulk melawan Thanos melalui kekuatan bumi, tapi Thanos menusuk Heimdall. Thor hanya bisa melihatnya dengan sedih. Thanos membuka batu kubus itu untuk mendapatkan Space Stone berwarna biru. Setelah berhasil mendapatkannya, dia dan para anteknya segera pergi. Tetapi, Loki tiba-tiba datang dan mengatakan jika dia akan bergabung dengan Thanos. Tak disangka, dia malah melakukan upaya sia-sia untuk membunuhnya. Hal itu membuat Thanos mencengkeram leher Loki dan meremasnya sampai Loki tak bisa menahannya dan pada akhirnya dia pun mati. Thanos dan para anteknya pun pergi meninggalkan Thor dan Loki. Thor merangkak ke tubuh Loki saat semuanya perlahan mulai hancur. Hulk terjatuh di sebuah rumah, dan dia ditemukan oleh Dr. Strange dan Wong. Bruce memperingatkan mereka bahwa Thanos akan datang. Di pagi harinya, Tony Stark atau Iron Man dan Pepper Potts istrinya sedang berada di luar untuk olahraga. Saat Tony memberitahukan mimpinya bahwa dia dan Pepper akan mendapatkan seorang anak, Pepper pun sepertinya belum siap untuk hal itu. Dr. Strange kemudian masuk melalui salah satu portalnya dan memberitahu Tony bahwa dia perlu berbicara dengannya, tapi Tony membantahnya. Bruce keluar untuk mengatakan betapa mendesaknya masalah ini. Tony pergi ke Sanctum Sanctorum di mana Wong menjelaskan sejarah 6 batu keabadian yaitu, ruang, realita, kekuatan, jiwa pikiran, dan waktu. Tony menyadari dia membutuhkan bantuan, tetapi dia memberitahu Bruce betapa rumitnya hal itu setelah Avengers bubar. Beberapa saat kemudian, sebuah kapal besar terlihat melayang di atas kota. Peter Parker yang saat itu sedang dalam perjalanan bersama teman-temannya, dia merasakan hal yang aneh dan dia menyadari masalah sedang terjadi. Dia menggunakan net sebagai pengalih perhatian sehingga dia bisa keluar sebagai Spider-Man. Maw dan Obsidian menemukan Tony, Bruce, Dr. Strange, dan Wong saat mereka akan mencoba mengambil batu waktu dari Strange. Strange dan Wong menggunakan kekuatan mereka untuk menahan Maw dan Obsidian. Tony mengubah dirinya menjadi Iron Man untuk bertarung melawan Maw. Namun, Maw bersifat telekinetis, jadi dia mampu menangkis serangan apapun ke arahnya. Bruce mencoba mengeluarkan Hulk, tapi dia tidak bisa. Spidey bergabung dalam pertarungan saat mereka menghadapi Obsidian. Wong berhasil mengirim Obsidian melalui portalnya ke kutub, dan juga memotong lengannya saat ia mencoba untuk melompat kembali sebelum menutup portalnya. Maw mengambil Time Stone, tetapi Strange telah menempatkan mantra di dalamnya yang mencegahnya untuk bisa mengambilnya. Spidey dan Dr. Strange terbawa oleh pusaran waktu yang menyebabkan Spidey kehabisan oksigen. Iron Man terbang mengejarnya dan mengirimkan baju besi laba-laba untuk melindungi Peter, tetapi juga mengirimnya kembali ke bumi. Sebaliknya, Peter berhasil menyelinap pergi ke kapal. Wong tetap menjaga tempat suci, sementara Bruce memutuskan untuk memanggil anggota Avengers lainnya. Di tempat lain di luar angkasa, Guardians of the Galaxy, Peter Quill atau Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket Raccoon, Teenage Groot, dan Mantis, sedang dalam perjalanan untuk menjawab sinyal mara bahaya yang dikirim dari kapal Asgardian. Mereka menemukan reruntuhan kapal dan Asgardian yang tewas. Thor menabrak kaca depan mereka, dan mereka membawanya ke dalam pesawat. Setelah Thor menjelaskan yang terjadi pada dirinya, Drax memberitahu Thor bahwa Gamora memiliki hubungan dengan Thanos sebagai putri angkatnya. Thor mengatakan Thanos akan pergi ke Nowhere untuk mendapatkan Reality Stone dari Tanilir Tivan atau The Collector. Thor berencana untuk menuju ke planet Nidavellir di mana terdapat senjata yang cukup kuat untuk membunuh Thanos. Rocket dan Groot ikut bersama Thor karena mereka ingin mendapatkan senjata itu, dan Guardian lainnya menuju Nowhere. Di Skotlandia, Vision tinggal bersama Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Saat mereka sedang pergi jalan-jalan, mereka diserang oleh Glaive dan Midnight. Glaive mencoba mencungkil Minstone dari kepala Vision, tetapi Wanda melawan kedua antek tersebut. Di tengah pertarungan mereka, sesosok bayangan muncul.
Midnight melempar tombaknya, dan sosok itu menangkapnya. Ternyata itu adalah Steve Rogers atau Captain America. Dia bergabung dengan Sam Wilson atau Falcon dan juga Black Widow. Mereka melawan Glyph dan Midnight sampai mereka pergi kembali ke luar angkasa. Ketiganya membantu Wanda dan Vision untuk membawa mereka ke dalam pesawat. Dalam kilas balik, Gamora kecil berada di planet asalnya saat dia masih bersama ibunya di tengah pertarungan Thanos. Thanos membawa Gamora bersamanya dan memberinya senjata sebagai hadiah. Saat memberikannya, Thanos tidak membiarkannya melihat saat antek-anteknya sedang menghabisi rakyatnya. Di Milano, Gamora memberitahu Quill bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui Thanos, dan jika dia mengetahuinya, dia meminta Quill untuk membunuhnya. Mereka berhasil mencapai Nowhere dan menemukan Thanos sedang menginterogasi Tiffan di mana keberadaan Reality Stone. Drax siap menyerang, tapi Mantis membuatnya tertidur. Gamora melompat untuk menikam Thanos di leher dan jantungnya. Thanos jatuh ke tanah dan tampak seperti akan mati, tapi Gamora menangisinya. Sebenarnya dia sudah memiliki batu realitas dan sedang mempermainkan Gamora. Thanos mengambil Gamora saat Quill mencoba akan menyerangnya. Gamora memohon kepada Quill untuk membunuhnya, tapi Thanos mengubah pistol Quill menjadi gelembung sebelum membawa Gamora bersamanya. Rhodes berada di tempat persembunyian Avengers yang sedang mengadakan rapat dan berbicara dengan Jenderal Ross tentang Avengers yang dipenjara sedang berkeliaran. Steve, Black Widow, Sam, Wanda, dan Vision tiba di sana. Bruce kemudian hadir dan bersatu kembali dengan mereka. Rencana utama mereka adalah menghancurkan Minstone sehingga Thanos tidak akan bisa mendapatkannya. Steve berkata dia kenal seseorang yang bisa membantu menghancurkan batu itu. Di Wakanda, Black Panther dan Okoye membawa lengan vibranium baru untuk Winter Soldier. Peter dan Tony bertemu saat mereka mencoba membantu Strange yang terjebak dan disiksa oleh Maw yang hampir saja menyerahkan Time Stone-nya. Peter menyusun rencana yang terinspirasi oleh Aliens, di mana Tony meledakkan lubang melalui kapal untuk menyedot Maw keluar angkasa di mana dia membeku. Strange hampir tersedot hingga Peter datang menyelamatkannya, dan Tony segera menutup lubangnya dengan es. Ketiganya bergabung untuk menghentikan Thanos, dan Tony secara resmi menjadikan Peter sebagai Avenger. Thanos tahu bahwa Gamora sebenarnya mengetahui di mana batu jiwa itu berada, meskipun dia menyangkalnya. Untuk membuatnya mengaku, Thanos menunjukkan padanya bahwa Nebula sedang disiksa dengan membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Thanos menggunakan catatan memori Nebula untuk mengungkapkan bahwa Gamora mengetahui keberadaan batu jiwa karena dia menemukan peta, tapi dia membakarnya. Saat Thanos semakin menyakiti Nebula, Gamora mengalah dan mengakuinya bahwa batu jiwa berada di planet Vormir. Setelah mendapatkan jawaban di mana batu jiwa berada, Thanos pergi ke planet Vormir bersama Gamora. Thor, Rocket, dan Groot menuju Nidavellir. Dalam perjalanan, Rocket memberi Thor mata baru untuk menebus apa yang telah diambil oleh Hela darinya. Mereka sampai ke Nidavellir. Ketika mereka mendarat di planet tersebut, mereka diserang oleh raksasa bernama Eitri, yang merupakan satu-satunya yang selamat di planet ini setelah Thanos memusnahkan rakyatnya. Thor menawarkan bantuan untuk menghidupkan kembali planet ini, tetapi dengan syarat dia bisa mendapatkan senjata baru. Nebula berhasil melarikan diri dengan membunuh seorang penjaga dan mengirim panggilan ke Mantis untuk bertemu di planet Titan. Tony, Peter, dan Strange tiba di Titan dan bertemu dengan Quill, Drax, dan Mantis. Mereka bertarung karena salah paham, mengira orang yang mereka temui bekerja untuk Thanos sampai mereka menyadari bahwa Thanoslah musuh mereka bersama. Mereka mencoba membuat rencana untuk menjatuhkan Thanos, dan Strange menggunakan batu waktunya untuk melihat masa depan dan mengatakan bahwa kenyataan saat ini berbeda dengan saat mereka melawan Thanos. Strange mengatakan hanya ada satu kesempatan di mana mereka menang. Di Vormir, Thanos dan Gamora bertemu dengan penjaga batu jiwa yaitu The Red Skull. Dia diteleportasi ke planet melalui Tesseract, dan mengetahui bahwa batu itu hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan orang yang dicintai. Gamora tertawa karena dia percaya bahwa Thanos tidak mencintai siapapun dan karena hal itu dia tidak bisa mendapatkan batu tersebut. Thanos meneteskan air mata, karena dia mencintai Gamora dan mengatakan padanya dia tidak bisa melepaskan apa yang dia inginkan untuk kedua kalinya. Gamora mencoba bunuh diri dengan senjatanya, tetapi Thanos mengubahnya menjadi gelembung. Dia meraih Gamora dan dengan berat hati dia melemparkannya dari tebing. Sesaat Thanos dipindahkan ke alam di mana dia menemukan batu jiwa di tangannya. Steve Rogers dan anggota yang lainnya menuju Wakanda, lalu bertemu dengan Black Panther dan Okoye yang menyambut kedatangan mereka. Pahlawan lain telah membawa Vision ke Shuri untuk membantu mengeluarkan Minstone dari kepalanya. Tiba-tiba, serangan datang di luar kubah Wakanda.
Pasukan makhluk mencoba menerobos, dengan sedikit dari mereka yang berhasil melewati benteng dan sementara sisanya terbunuh saat mencoba masuk. Black Panther mencoba mengalihkan perhatian makhluk dengan membuka salah satu bagian kutub sehingga makhluk itu dapat masuk dan bertarung. Bruce menggunakan setelan Hulk Booster karena Hulk yang ada di dalam tubuhnya tidak bisa keluar. Dia melawan Obsidian dan menggunakan tinju roket untuk mengirimnya menuju kubah tempat dia dihancurkan. Thor mencoba membuat cincin di Nidavellir berputar, bahkan dia harus memutar balok pada dirinya sendiri, yang menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Eitri menggunakan logam tersebut untuk membuat senjatanya, sedangkan Groot berhasil membantu menyatukannya dengan menggunakan lengannya sendiri sebagai pegangan. Dengan demikian, Stormbreaker lahir, dan kekuatan Thor dihidupkan kembali. Thanos tiba di Titan dan bertemu Strain. Dia menceritakan kepada Strain bahwa Titan adalah planet yang indah dengan sedikit hal yang bisa dinikmati penduduknya, dan mengatakan planet tersebut terjadi sebuah pembantaian besar-besaran yang disebutnya belas kasihan. Thanos menggunakan kekuatan sarung tangannya untuk menarik gravitasi bulan dan menghancurkan semua pahlawan yang berada di Titan. Tony Stark bertarung dengan Thanos, tapi sebelum dia menghabisinya Dr. Strain menyerahkan Time Stone kepada Thanos. Thanos berhasil mendapatkan batu itu dan dia menghilang. Thor bergabung dalam pertempuran di Wakanda dengan Rocket dan Groot setelah diberi kekuatan Bifrost. Wanda bergabung dengan Nat dan Okoye saat mereka menghadapi Midnight, dan diakhiri dengan Wanda mengirimkan Midnight ke jalur mekanisme bergulir yang menghancurkannya. Glyph mencoba mengejar Vision untuk membunuhnya dan mendapatkan Mind Stone. Wanda dengan enggan menggunakan kekuatannya, tapi dia berhasil untuk menghancurkan batu pikiran. Namun, Thanos menggunakan batu waktunya untuk mengembalikan keadaan sebelumnya, agar dia bisa mengambil Mind Stone dari kepalanya dan membunuhnya untuk selamanya. Dengan itu, Thanos telah memiliki 6 elemen batu keabadian. Di akhir cerita Thanos berada di planet lain sedang menyaksikan matahari terbit dan dia tersenyum puas. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.